Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca syarah Masail Jahiliyah. InsyaAllah kita akan memasuki pelanggaran yang ketiga, yaitu tidak mau tunduk dan taat kepada waliul amri. Kita akan baca yang ketiga, kita baca terlebih dahulu ya, kita ulang. Nah, diulang. Suatu yang utama bagi mereka, masyarakat jahiliyah. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menjadikan sikap tersebut sebagai agama. Maka Nabi menentang mereka dalam masalah tersebut dan memerintahkan mereka untuk bersabar menghadapi kezaliman para penguasa dengan mendengar dan taat serta memberikan nasihat kepada mereka. Bahkan Nabi SAW bersikap keras dalam masalah ini, sehingga menjelaskan dan mengulang-ulang tentangnya. Dan ketiga sikap yang beliau tegaskan inilah yang disebutkan dalam hadis yang tercantum dalam As-Sahih yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dia Allah meridhai bagi kalian, pertama, bahwa kalian beribadah hanya kepadanya dan kalian tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Kedua, kalian berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah. Dan ketiga, kalian memberikan hak secara tulus nasihat kepada pemerintah yang kepada mereka Allah menyerahkan urusan kalian. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kariha min amrihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci sesuatu sikap dan tindakan dari pemerintahnya, maka hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah sejauh satu jengkal sekalipun, lalu dia mati, maka dia mati dengan kematian jahiliyah. Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Junadah bin Ubay, beliau berkata, "Dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa marid. Qulna aslahakallahu hadith bi hadisin yanfa'ukallahu bihi sami'tahu minan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Sami'tuhu. Sami'tahu minan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa bay'nahu. Wa kana fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wat-ta'ah fi man syattita wa makrahina wa usrina wa yusrina wa athartin alaina wa alla yunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Suatu kali kami mengunjung Ubadah yang sedang sakit. Lalu kami katakan, semoga Allah memperbaiki keadaan Anda. Sampaikanlah suatu hadis yang telah Anda dengar dari Rasulullah SAW yang telah mendatangkan manfaat bagi Anda. Beliau berkata, Nabi SAW menyeru kami, lalu kami membaiat beliau, dan di antara syarat yang beliau ambil atas kami adalah bahwa kami membaiat untuk mendengar dan mentaati
baik dalam keadaan kami bersemangat maupun kami terpaksa, dalam keadaan kami kesulitan maupun dalam keadaan kami mudah, dan sekalipun hak kami diambil, serta agar kami tidak merebut pemerintahan dari orang yang memegangnya, kecuali sabda beliau, apabila kalian melihat dari mereka kekufuran yang jelas, yang mana kalian memiliki bukti nyata dari Allah tentangnya. Dan hadis-hadis sahih mengenai ini sangatlah banyak. Dan kekacauan tidak akan pernah terjadi pada agama dan urusan dunia umat manusia, kecuali karena munculnya kerancuan dalam menyikapi wasiat ini. Nah, bagian ini kita anggap sebagai salah satu prinsip Ahlussunnah, yaitu membangun prinsip ketaatan kepada pemerintah yang sah. Karena yang namanya hidup bersama itu harus ada orang yang memimpin. Sebab ketika manusia hidup bersama tapi tidak ada yang memimpin, maka akan terjadi persaingan dan efeknya adalah kekacauan. Jangankan dalam kehidupan bernegara, untuk sebuah kegiatan safar, Nabi SAW perintahkan apa? Agar ada pemimpin safar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada orang melakukan safar, maka harus menunjuk salah satu sebagai amir safar. Menunjukkan pentingnya adanya pemimpin. Maka dalam sejarah manusia sejak masa silam, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu selalu ada orang yang memimpin. Tidak ada dalam sejarah para nabi di mana sekelompok manusia sementara di situ tidak ada pemimpinnya. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah kepemimpinan, lalu orang memberontak pemimpin atau tidak setuju kepada pemimpin, melawan pemimpin ada dua latar belakang. Melawan pemimpin ada dua latar belakang. Yang pertama, melawan pemimpin karena dilandasi ideologi, latar belakang agama, dalam kurung tadayyun. Melawan pemimpin karena latar belakang agama, karena ideologi, atau karena tadayyun. Bentuknya adalah ada orang yang melawan pemimpin dan dia yakini perbuatan itu berpahala, atau dia yakini perbuatan itu dalam rangka menjaga dan melestarikan kebenaran. Melawan pemimpin semacam ini adalah penyimpangan akidah. Yang paling menonjol kelompok yang punya akidah semacam ini adalah Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang dimaksud prinsip amar ma'ruf nahi mungkar menurut Mu'tazilah adalah melawan pemimpin. Khawarij juga demikian. Mereka menjadikan bentuk perlawanan mereka kepada pemimpin bagian dari ibadah. Sehingga kalau dalam hidupnya tidak melawan pemimpin, rasanya ada yang kurang. Maka proyek utama bagi Khawarij adalah melawan pemimpin. Yang kedua, melawan pemimpin karena motivasi dunia. Seperti protes terhadap kebijakan pemerintah, protes terhadap misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan seterusnya. Untuk bentuk melawan pemimpin karena motivasi dunia, sehingga dia tidak dilatar belakangi oleh agama, makanya bisa saja kumpul banyak orang, baik muslim maupun non-muslim,
kita dapatkan contoh misalnya kejadian 98, itu ada banyak juga korban non-muslim dan ada juga banyak korban muslim. Melawan pemimpin karena seperti ini disebut dengan bughat. Bughat. Dan orang yang melakukan bughat tidak sampai pada tingkatan khawarij. Dia melanggar kesepakatan kaum muslimin, namun tidak sampai pada tingkatan khawarij. Tayyib. Kemudian berkaitan dengan melawan pemimpin karena latar belakang agama, ada satu catatan tambahan. Jika didasari karena ijtihad yang bisa diterima, maka tidak disebut khawarij maupun bughat. Kita bisa memberikan beberapa contoh untuk 3 pembagian ini, ya. Contoh melawan pemimpin karena alasan agama seperti yang dilakukan oleh Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Sampai mereka membunuh Ali itu dengan harapan dapat surga. Bayangin ya, membunuh sahabat tapi diniatkan untuk dapat surga. Yang kedua, contoh melawan pemimpin karena latar belakang agama tapi disebabkan karena ijtihad yang bisa diterima, seperti kejadian beberapa peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Contohnya siapa? Perang Jamal dan perang Siffin. Ketegangan antara Ali dengan Aisyah, ketegangan antara Ali dengan Muawiyah, ini dilatar belakangi karena ijtihad yang benar. Kemudian contoh bentuk bughat yang ketiga adalah perlakuan yang dilakukan oleh para demonstran di masa Utsman, di mana mereka datang untuk meminta Utsman agar mundur, tapi latar belakangnya karena motivasi dunia. Baik. Sehingga jika kita perhatikan bahwa semua tindakan melawan pemimpin hukumnya tidak diperbolehkan meskipun itu didasari oleh ijtihad. Makanya para ulama mengatakan antara ijtihad Ali bin Abi Thalib dengan ijtihadnya Muawiyah lebih kuat ijtihadnya Ali. Meskipun kita mengakui kedua-duanya sama-sama berijtihad. Sebagaimana ijtihadnya Ali dengan ijtihadnya Aisyah lebih kuat Ali. Meskipun kita akui mereka semua adalah orang-orang soleh yang berhak untuk berijtihad. Namun yang namanya ijtihad ada 2 kemungkinan. Kalau tidak benar, keliru, dan keliru di sini diampuni. Sebab dia keliru bukan karena sengaja salah, tapi disebabkan karena keterbatasan kemampuan dia dalam mengenali kebenaran. Tayyib. Selanjutnya di sini disebutkan bahwa di antara praktek jahiliyah mereka melawan pemimpin wa yaj'aluhu dinan, dan mereka jadikan itu sebagai doktrin agama. Sehingga ketika mereka melakukan itu mereka merasa dapat pahala. Bagian ini lebih berbahaya. Bayangin ketika ada orang melawan pemimpin padahal itu adalah melawan aturan Islam, tapi diyakini itu berbahaya. Sehingga ada sebagian orang yang menimbulkan kekacauan di masyarakat, tapi dalam hatinya dia anggap itu sebagai ibadah. Fakhalafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang berbeda dengan hal itu. Beliau perintahkan mereka untuk bersabar ketika pemimpinnya mengalami kedzaliman, bertindak kedzaliman, mendengar dan taat serta memberikan yang terbaik bagi mereka. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aada.
Dan Nabi SAW memberikan sikap yang keras bagi pelanggaran ini, dan beliau mengulang-ulang nasihat akan hal ini. Nah, kemudian penulis membawakan 3 dalil yang menunjukkan arti penting ketika seorang muslim memiliki prinsip tunduk dan taat kepada pemimpin. Cara sederhana seperti ini. Ada sebagian orang yang komentar, nggak mungkin kita bisa beribadah tanpa khilafah. Tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa khilafah. Kalimat ini salah atau betul? Kita tidak bisa ibadah tanpa khilafah. Kalimat ini salah atau betul? Salah atau betul? Salah. Saya pernah membaca ada orang yang berkomentar seperti itu. Kita tahu bahwasanya hidup ini penuh dengan aturan, dan kita tidak akan bisa menerapkan aturan Allah tanpa khilafah. Anda bisa lihat sejarah para nabi. Para nabi itu, terutama nabi yang tidak punya negara. Ada nabi yang punya negara, ada nabi yang tidak punya negara. Terutama nabi yang tidak punya negara. Nabi Ibrahim tinggal di mana? Beliau pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan beliau pernah berada di bawah kekuasaan raja siapa? Namrud. Apakah bisa kita sebut bahwasanya Raja Namrud ini mewakili khilafah? Ajib ya jamaah. Bisa nggak? Nggak mungkin. Dia orang kafir. Sehingga keberadaan sang raja ketika itu justru menjadi musuhnya Nabi Daud alaihissalam. Demikian pula yang dialami oleh beberapa nabi. Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Mesir, beliau berada di bawah kepemimpinan Fir'aun. Pertanyaannya, ketika para nabi ini berada di kekuasaan orang kafir, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mekah, dan waktu itu beliau menjadi pemimpin negara. Apakah beliau sudah beribadah ketika itu? Sudah. Sehingga para nabi beribadah kepada Allah dalam posisi pemimpin mereka adalah pemimpin non-muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan bahwa orang bernilai sah ibadahnya jika ada pemimpin yang muslim atau ada khalifah Islam. Baik. Oleh karena itu, tujuan besar kita bukan mewujudkan kekhalifahan. Tapi tujuan besar kita kembali kepada tujuan dasar kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sampai di sini semua kita sepakat. Baik. Dan untuk bisa ibadah, orang akan bisa melakukannya jika dalam situasi tenang. Makanya kondisi di mana kaum muslimin diwajibkan hijrah jika dia tidak bisa ibadah. Selama masih bisa ibadah, kaum muslimin diperbolehkan untuk bertahan di bawah kepemimpinan yang zalim misalnya, di bawah kepemimpinan yang jahat, selama dia masih memungkinkan untuk melakukan ibadah. Berbeda kalau kemudian orang punya prinsip, kita harus punya pemimpin yang ideal. Kalau nggak ideal, berontak. Kalau nggak ideal, turunkan. Maka yang seperti ini jadinya gimana? Kehidupan tidak akan pernah tenang. Sehingga pemimpin A chaos, nanti dia menjabat dalam waktu tertentu, dianggap nggak ideal, kacau lagi. Sebab pergantian pemimpin itu pasti akan mengalami fase chaos. Ada nggak pergantian pemimpin yang tidak legal dan berlaku secara damai, yang tidak legal? Tidak legal itu berarti mengalami proses penurunan secara paksa. Rata-rata pasti chaos. Tapi kalau legal, misalnya pergantian dari raja kepada putra mahkota, atau dipilih oleh majelis syura, sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti ini tidak akan terjadi chaos. Dia bisa mengalami pergantian tanpa ada kekacauan. Nah, ketika dalam situasi
negara aman, lingkungan aman, kaum muslimin bisa belajar, bisa bekerja, bisa ibadah, bisa beraktivitas apapun tanpa gangguan. Sekarang Anda bisa lihat kondisi Suriah. Begitu negaranya kacau, maka mereka tidak bisa melaksanakan kajian. Sudah nggak ada lagi kajian. Jangankan mikir kajian, Pak. Sekolah untuk anak saja sudah nggak ada. Ketika negaranya kacau, terganggu perekonomian di masyarakat. Ketika negaranya kacau, mereka mau Jumatan sulit. Kumpul beberapa orang dalam satu tempat, ada yang ceramah. Itu sensitif. Ini kalau yang ceramah nyinggung sedikit pemerintah, langsung mati. Bisa mati di tempat. Jadi orang tidak akan bisa melaksanakan kegiatan agamanya ketika suasana kacau. Maka Nabi SAW banyak memberikan penekanan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, agar jadikan negaramu sebagai negara yang tenang dengan cara bangun komunikasi yang sinergi antara rakyat dengan pemimpin. Nah, karena yang dominan itu rakyat, maka rakyat yang dikasih penekanan. Artinya begini, ada sebagian orang yang berkomentar, kenapa sih mereka yang sunnah itu sering bilang taat kepada pemimpin, kok menguntungkan sekali bagi pemimpin? Kenapa enggak menguntungkan rakyat? Siapa bilang ini menguntungkan pemimpin? Ini untuk kepentingan bersama. Tapi berhubung karena rakyat yang dominan, maka penekanannya ada pada yang dominan. Antara pemimpin dengan rakyat banyak mana, Pak? Kalau dalam sebuah negara, antara pemimpin dengan rakyat banyak mana? Banyak rakyat. Sebab mereka yang dominan, maka penekanannya diberikan kepada yang dominan. Dipahami ya? Meskipun dalil untuk pemimpin ada sendiri. Karena Nabi SAW juga memberikan panduan untuk para pemimpin-pemimpin umat ini. Misalnya ancaman tentang korupsi, ancaman gulul, mengenai kejujuran, tidak boleh menjadi pemimpin yang menipu rakyat, dan seterusnya. Di saat yang sama, beliau juga banyak memberikan penekanan agar bisa menjadi rakyat yang baik. Nah, di sini karena kita bicara masalah rakyat, maka dalilnya semuanya isinya tentang rakyat. Yang pertama, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, Innallaha yardalakum thalathan. Allah senang 3 hal untuk kalian. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini nomor 1, poin 1, tapi isinya 2. Ibadah dan tidak berbuat syirik. Sebab 2 hal ini satu kesatuan. Tidak ada istilah orang beribadah kepada Allah, tapi dalam waktu yang sama dia berbuat syirik. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian semua berpegang dengan tali Allah. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah aturan Allah. Yang ketiga, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan kalian memberikan nasihat, maksudnya memberikan sikap yang terbaik kepada orang yang diberi oleh Allah tampuk kepemimpinan. Baik, kepentingan kita dari hadis ini terhadap judul bab adalah berkaitan dengan redaksi yang terakhir. Dan kalian saling memberikan nasihat atau memberikan nasihat yang terbaik kepada orang yang diberi oleh Allah tampuk kepemimpinan. Dan yang dimaksud dengan tunasihu, memberikan sikap yang terbaik, itu sesuai dengan porsinya. Sehingga rakyat melakukan hal yang terbaik bagi pemimpinnya sesuai dengan porsinya. Warawal Bukhari, dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci bagian tertentu dari pemimpinnya,
Siapa yang enggak suka bagian tertentu dari pemimpinnya, apa yang beliau sarankan? Berontak dia. Apakah beliau sampaikan seperti itu? Tidak. Tapi apa yang beliau sampaikan? Bersabarlah. Sebab yang namanya pemimpin itu tidak maksum. Tidak ada pemimpin yang maksum kecuali para nabi. Sehingga kalau kalian menjumpai hal yang tidak kalian sukai dari pemimpin kalian, falyasbir, bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran. Karena kalau kamu memberontak, kemudian keluar dari pemimpin, walaupun hanya sejengkal, mata mitatan jahiliyah, kemudian mati, maka matinya mati jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan mati jahiliyah? Coba kita cari jamaah yang merem ya. Apa yang dimaksud mati jahiliyah? Nah, merem nggak Mas? Enggak, melek ya. Baik. Coba Mas, apa yang dimaksud mati jahiliyah? Gimana Mas? Tidak punya, maksudnya gimana? Apa yang dimaksud mati jahiliyah? Orang jahiliyah, mereka hidup tanpa pemimpin tunggal. Adanya adalah pemimpin kabilah dan suku. Sehingga mereka selalu berantem antara satu dengan yang lain, perang antara satu suku dengan yang lain, sementara mereka tidak punya pemimpin tunggal. Sehingga ketika mereka mati dengan cara seperti ini, tidak punya pemimpin tunggal, berarti matinya mirip seperti matinya orang jahiliyah, di mana mereka mati dalam posisi tidak punya pemimpin tunggal. Tayyib. Mata mitatan jahiliyah, dia mati dengan kematian jahiliyah. Karena masing-masing mati dalam posisi sebagaimana orang jahiliyah membela suku dan kelompoknya. Warawa aidon, dan juga diriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah. Beliau menceritakan, dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa maridun. Kami pernah menjenguk Ubadah bin Samit ketika beliau sedang sakit. Faqulna, kemudian kami sampaikan kepada Ubadah, aslahakallah, semoga Allah menyembuhkan Anda. Doa menjenguk orang sakit, aslahakallah, semoga Allah menyembuhkan Anda. Nanti bisa ditiru ya. Bisa juga syafakallah atau la ba'sa tahurun insyaallah. Dan ada banyak redaksi doa yang seperti ini, tergantung konteksnya. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki Anda. Hadits bihaditsin, tolong sampaikan kepadaku sebuah hadis. Ini wong loro suruh ngajari. Padahal Ubadah dalam posisi apa? Sakit. Tapi karena Junadah bin Abi Umayyah butuh hadis yang dimiliki oleh Ubadah, maka beliau minta kepada Ubadah, tolong sampaikan kepadaku hadis. Hadits bihaditsin yanfa'ukallahu bihi sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu hadis, semoga Allah memberikan manfaat bagimu dengan hadis ini yang pernah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa lihat bagaimana cara tabi'in dapat hadis. Melalui apa? Mereka menemui para sahabat, lalu minta hadis dari para sahabat. Kemudian Ubadah bin Samit mengatakan, beliau mengatakan, da'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabaya'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil kami, lalu beliau membaiat kami. Fakana fima akhadha alaina, di antara isi baiat yang beliau ambil dari kami, an baya'ana 'ala sam'i wa ta'ah. Beliau membaiat kami untuk mendengar dan taat, tunduk dan taat. Dan seperti ini cukup banyak dalam Al-Qur'an. Wasma'u wa ati'u, tunduklah dan taatlah kalian.
Kepada siapa? Kepada pemimpin yang legal. Tunduklah dan taatlah kalian kepada pemimpin yang legal. Fi man syatina wa makrohina. Baik ketika kita lagi semangat maupun ketika kita lagi nggak suka. Lebih semangat kenapa? Karena pemimpinnya satu partai dengan kita. Sehingga ada orang kalau pemimpinnya satu kelompok, satu partai, mau taat. Tapi kalau beda partai, nggak mau taat. Nggak bisa seperti itu. Fiman syatina wa makrahina. Baik ketika kita sedang semangat, maupun kita nggak dalam posisi nggak suka. Saya nggak suka sama dia. Dia rival dari partai saya, lawan partai saya. Sehingga kita nggak suka sama dia. Meskipun kita dalam posisi tidak suka orang itu, tapi kita wajib melaksanakan atau kita wajib untuk tunduk dan taat kepadanya. Wa usrina wa yusrina. Dalam posisi sulit maupun dalam posisi mudah. Wa atharatin alaina, juga ketika ada atharah alaina. Yang dimaksud atharah itu apa, Pak? Yang dimaksud atharah adalah pemimpin itu mementingkan dirinya sendiri. Di mana dia menggunakan harta negara untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Untuk kampanye, menggunakan harta negara untuk membeli aset atas nama pribadi, untuk kekayaan pribadi. Sampai pun terjadi demikian, Nabi SAW belum mengizinkan untuk melakukan pemberontakan. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Dan kami tidak boleh merampas kepemimpinan dari pemiliknya kecuali satu keadaan. Illa antarau kufran bawahan wa indakum minallahi fihi burhan. Kecuali jika kau melihat ada kekufuran yang jelas dan kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melihat ada kekufuran yang dilakukan oleh pemimpin dan kekufuran itu jelas, enggak ada takwil, silahkan dia dilengsarkan untuk digantikan pemimpin yang muslim. Wa indakum minallahi fihi burhan, dan kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau pemimpin ini telah melakukan tindakan kekufuran. Sehingga kalau tidak punya bukti, tidak ada alasan untuk melengsarkan pemimpin dari haknya. Baik. Dan sekali lagi, ketaatan kepada pemimpin di sini tidak diharuskan dalam posisi kita punya khilafah Islamiyah. Wal ahaditsus sahihah, dan hadis-hadis sahih fi hadzal babi, dalam bab ini katsiratun, sangat banyak. Walam yaqa khalalun fi dinin nas, dan tidak terjadi kerancuan dalam masalah agama ataupun dalam masalah dunia disebabkan karena mereka enggak paham tentang masalah ini. Jadi rakyat tapi tidak paham tentang aturan jadi rakyat. Sehingga isi kehidupannya adalah selalu bersih tegang dengan pemimpinnya. Dan itu termasuk di antara kesalahan besar yang tadi sudah kita sampaikan. Jika latar belakangnya karena agama, karena ideologi, berarti ini praktek yang menyimpang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan siapa? Khawarij. Walhamdulillah. Baik, sekarang kita beralih ke pelanggaran yang keempat. Agama mereka, orang-orang jahiliyah, dibangun di atas dasar-dasar di mana yang paling besar di antaranya adalah taklid, yakni ikut-ikutan. Inilah kaidah prinsip beragama paling besar di kalangan semua orang-orang kafir, sejak dahulu hingga generasi yang datang belakangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun di suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata,
Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 23 hingga 24. Maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka dengan firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Tayyib. Berkaitan dengan masalah taklid. Jadi hal yang aneh terjadi pada masyarakat jahiliyah. Mereka punya keyakinan bahwa mengikuti pemimpin itu kehinaan. Kenapa kita harus mengikuti pemimpin? Kenapa kita harus punya raja? Kita kan gengsi, kita punya harga diri, sehingga nggak perlu ngikuti kayak gitu. Itu bagi mereka. Di saat yang sama, mereka sangat taklid kepada ajaran nenek moyang. Mereka sangat taklid kepada ajaran nenek moyang. Sekarang coba kita lihat. Agama jahiliyah dibangun di atas beberapa prinsip. Prinsip yang paling dominan adalah taklid. Prinsip yang paling besar adalah taklid. Dan ini merupakan kaidah besar untuk semua orang kafir dari dulu sampai sekarang. Di mana mereka ketika membangun agama dibangun di atas prinsip taklid. Baik. Berkaitan dengan masalah taklid. Apa hukum taklid? Apa hukum taklid? Boleh atau tidak? Gimana? Boleh bagi yang masih awam. Tergantung kondisi masing-masing orang. Kata Syekhul Islam, lawan taklid itu apa, Pak? Ijtihad. Lawan taklid itu apa? Ijtihad. Kata Syekhul Islam, taklid secara umum dibolehkan, sebagaimana ijtihad secara umum dibolehkan. Kalimatnya secara umum. At-taqlidu jaizun fil jumlah wal ijtihadu jaizun fil jumlah. Secara umum taklid itu diperbolehkan. Demikian pula apa? Ijtihad secara umum juga diperbolehkan. Sehingga tidak benar kalau taklid itu dilarang secara mutlak, itu tidak benar. Demikian pula tidak ada istilah ijtihad sudah ditutup sehingga tidak boleh lagi ada ijtihad. Dan ungkapan bahwa pintu ijtihad ditutup itu sempat semarak ketika puncak kajian masalah fikih di abad 7 Hijriah. Akhirnya sampai ada yang bilang pintu ijtihad sudah ditutup. Maka orang sudah tidak boleh lagi berijtihad. Dan itu keliru ya. Nah, sehingga berkaitan dengan masalah taklid dalam agama kita ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka secara umum taklid itu boleh secara umum. Meskipun nanti rinciannya ada bagian yang dilarang, sebagaimana ijtihad secara umum juga boleh, sehingga tidak ada istilah pintu ijtihad sudah ditutup. Selanjutnya, ketika manusia itu taklid, maka dia harus taklid kepada kebenaran, pembawa kebenaran. Oleh karena itu, jika dalam masalah agama Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebenaran, maka taklid kepada beliau hukumnya wajib. Karena mengikuti Rasul, mengikuti utusan, berarti sama dengan mengikuti yang mengutus. Sedangkan selain beliau sallallahu alaihi wasallam, perkataannya ditimbang. Ada potensi benar, ada potensi
salah. Jika benar silahkan diterima, jika salah maka tidak boleh diterima. Baik. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh orang jahiliyah adalah mereka tidak mau menerima keterangan dari Rasul yang dapat wahyu, tapi lebih memilih keterangan nenek moyangnya. Ini yang jadi masalah. Sehingga kalau kita bahasakan yang lain, orang jahiliyah itu punya kebiasaan menjadikan budaya sebagai sumber agama. Tapi mereka menolak wahyu sebagai sumber agama. Apa buktinya, Pak? Coba kita lihat beberapa ayat berikut. Di surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 26 sampai 24. Allah taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir." Demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang utusan pun, seorang rasul di sebuah qaryah, di sebuah wilayah, illa qala mutrafuha, kecuali para pembesar di wilayah itu mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai nenek moyang kami, mereka sudah punya prinsip ideologi seperti ini, ala ummatin, mereka sudah punya agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya mengikuti peninggalan mereka. Peninggalan nenek moyang itu apa? Orang kita nyebutnya apa? Budaya. Sebenarnya budaya nggak ada masalah. Kalau memang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kesyirikan. Tapi menjadikan budaya sebagai agama adalah salah. Karena budaya itu bukan agama. Itu dari mana? Dari wahyu. Nah, orang jahiliyah menjadikan budaya sebagai agama. Dan itu ditiru oleh orang di masa sekarang. Sebagian manusia, sebagian masyarakat melakukan seperti itu. Mereka menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama. Maka para nabi itu mengatakan, para nabi mengatakan, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Bagaimana kalau aku datangkan kepada kalian ajaran yang lebih mendekati kebenaran, yang lebih sesuai petunjuk dibandingkan ajaran yang kalian jumpai dari bapak-bapak kalian. Qalu, apa komentarnya? Coba kita lihat di sini. Apa komentarnya? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami ini enggak mau nerima wahyu yang kau bawa kepada kami. Kami tidak mau menerima risalah yang diberikan kepadamu untuk kami. Jadi mereka menolak ajaran Nabi, tapi di saat yang sama mereka lebih menerima apa? Ajaran nenek moyang, ajaran budaya. Sehingga budaya mengalahkan agama bagi orang-orang musyrikin. Dan orang di zaman sekarang mungkin ada yang seperti itu, di mana budaya dia, di mana dia dalam menyikapi budaya sebagaimana layaknya agama. Bahkan agama disingkirkan dalam rangka untuk menjaga budaya. Fa'amarahumullahu ta'ala biqaulihi, kemudian Allah perintahkan dengan firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan ikuti para wali selain Allah. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil peringatan. Jadi mana yang lebih layak diikuti, wahyu ataukah budaya untuk dijadikan sebagai dasar agama? Wahyu. Bukan berarti kita anti budaya, tapi menjadikan budaya sebagai dasar agama tidak bisa diterima oleh logika. Kok bisa? Karena kita bicara agama ya. Kalau Anda bicara ya ini hobi kami, ya ini peninggalan leluhur kami ingin tetap melestarikannya, silahkan. Tapi jangan dijadikan sebagai agama. Dengan syarat dalam pelaksanaan peninggalan leluhur itu tidak boleh ada pelanggaran agama. Kalau ada pelanggaran ya mohon maaf, kita tinggalkan.
Sebagaimana dulu para nabi, mereka mendakwahkan kaumnya untuk meninggalkan pelanggaran yang dilakukan oleh para pendahulunya. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjutannya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Surat Al-Baqarah ayat 170. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain, ketika mereka diminta untuk mengikuti wahyu, mereka bilang, "Tidak, kami enggak mau. Kami lebih memilih peninggalan leluhur." Awalau kana aba'uhum. Sekarang mari kita timbang. Kalian dengan leluhur kalian itu kan sama-sama enggak dapat wahyu. Kalian dengan leluhur kalian sama-sama tidak punya wahyu. Sehingga mereka tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, mereka tidak dibimbing wahyu. Wala yahtadun, dan mereka juga tidak memiliki petunjuk karena mereka tidak dibimbing wahyu. Dan seperti ini selalu berpasangan. Di saat orang menjadikan budaya sebagai ideologi, landasan ideologi, di saat yang sama pasti dia akan menolak syariat. Manusia di saat dia menjadikan budaya sebagai sumber ideologi, sumber keyakinan, maka di saat yang sama dia akan menolak wahyu. Dia akan menolak syariat. Ila ghairi dzalika, dan beberapa hal yang lain, mimma yadullu, yang menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah kanu fi ribqatit taqlid, mereka berada dalam lingkaran taklid, la yuhakkimuna lahum ra'yan wa la yushghiluna fikran. Mereka tidak menggunakan logika sebagai dasar untuk berpikir, dan mereka tidak memanfaatkan pikiran mereka. Falihadza tahu fi audiyatil jahalah, sehingga mereka bingung di lembah kebodohan. Wa hakadza kullu man salaka maslakahum fi ayyi asrin kana. Dan seperti inilah orang yang mengikuti tradisi jahiliyah, nasibnya di berbagai masa. Kayak gini. Akhirnya mereka jadi bingung ya. Karena setiap beragama, berideologi, tapi tidak memiliki landasan dari wahyu, pasti hasilnya apa? Membingungkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada dua yang kita bahas ya, nomor 3 dan nomor 4. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas nomor 5. Pelanggaran yang kelima adalah terlalu tunduk dan taat kepada para ahli ibadah yang tidak berilmu. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz penjelasannya Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan dari jamaah yang hadir. Bismillah. Ustaz, apa batasan bukti nyata kekufuran, kufur bawahan tadi yang jelas apa ya? Pemimpin Al-Zaitun apakah perlu dilengsarkan? Apa batas bukti kekufuran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa antarau kufran bawahan, kecuali ketika kalian melihat ada kekufuran yang bawah. Kekufuran yang bawahan yang jelas adalah kekufuran, perbuatan kekufuran yang tidak tertutupi dengan syubhat. Kalau masih ada penutup syubhat, maka berarti belum bawah, belum kekufuran yang jelas. Misalnya ada orang yang
misalnya menetapkan hukum selain hukum yang Allah turunkan. Nah, ketika dia menggunakan hukum itu, kan ada banyak pertimbangan. Kemudian dia punya syubhat. Seperti ini masih boleh, seperti ini tidak masalah. Keberadaan syubhat itulah yang menyebabkan status kekufuran tadi apa, Pak? Belum sah untuk divonis pelakunya sebagai orang kafir. Maka dalam hal ini belum boleh untuk dilengsarkan. Karena dia punya takwil. Contoh yang lain misalnya. Al-Ma'mun tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Meskipun Al-Ma'mun memerintahkan rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Karena Al-Ma'mun punya keyakinan Al-Quran makhluk didasari oleh syubhat. Posisi syubhat inilah yang menghalangi Al-Ma'mun keluar dari Islam. Dan makanya beliau tidak perintahkan Al-Ma'mun dilengsarkan. Yang kedua, bahwa kita punya bukti terhadap tindakan kekufuran itu. Bukti yang dimaksud adalah bukti perbuatan dan bukti dalil. Bukti yang dimaksud ada dua. Pertama apa? Perbuatan. Perbuatan pelakunya. Saya punya bukti. Apa buktinya? A, B, C ini saksinya. Dia melihat pemimpin ini melakukan seperti ini. Saksinya A, B, C. Bahkan saksinya ada banyak. Nah, kalau sekian saksi ada banyak ini, kuat bahwasanya A, pemimpin A ini telah melakukan pelanggaran. Maka dia punya burhan indallah. Yang kedua, dia punya dalil kalau perbuatan pemimpin ini melanggar. Sehingga dia juga punya burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa indakum minallahi fihi burhan, bisa maknanya adalah dia punya bukti atas perbuatan, atau makna yang kedua adalah dia punya bukti berupa dalil yang menghakimi perbuatan itu. Wallahu a'lam. Contohnya seperti apa, Pak? Kekufuran yang bawah, yang jelas-jelas nyata. Misalnya pemimpin ikut melakukan sajen kepada selain Allah, menyembelih hewan kepada selain Allah, atau dia melakukan praktek kesyirikan yang lain, sujud kepada selain Allah, dan seterusnya. Dalam posisi ini kita bisa sebut si fulan telah melakukan tindakan kekufuran dan dia tahu itu kekufuran, kemudian sudah dikasih nasihat tapi tetap bertahan, artinya dia tidak punya syubhat. Maka dalam posisi ini berarti boleh kita nyatakan fulan telah keluar dari Islam, dan kaum muslimin di negara Islam tidak boleh dipimpin oleh kepala negara yang non-muslim. Nah, dengan alasan itulah boleh untuk diganti pemimpinnya. Tapi itu pun masih melihat jika ada dampak buruk yang besar. Pak, pergantian kepemimpinan ini nanti akan menimbulkan dampak buruk yang besar. Meskipun bisa jadi kita menang, tapi ada banyak orang yang meninggal, akan ada banyak korban, maka para ulama menyarankan sebaiknya tidak dilakukan. Baik. Dan seperti yang tadi kita sampaikan ya, semua proses pergantian pemimpin itu pasti diiringi dengan chaos, kecuali yang terjadi secara legal. Dan yang legal itu pun kadang masih banyak chaos. Kapan suasana negara jadi agak tegang? Musim pemilu. Sehingga semuanya selalu waspada ketika ngomong tahan bicara, ini lagi tahun politik, tahan bicara, ini lagi tahun politik. Suasana itu selalu ada. Jadinya kita merasa nggak nyaman, ya, tidak bisa begitu bebas dengan alasan tahun politik. Bahkan itu berimbas pada ekonomi. Sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan oleh seseorang kadang tidak lancar karena orang bilang tahun politik, musim pemilu, sehingga suasana ketegangan masih cukup dominan. Padahal negara ini sudah sepakat untuk melakukan itu, di mana proses kepemimpinan dipilih melalui proses pemilu. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan mengenai hadis yang kedua tadi, mengenai barang siapa membenci pemerintah,
kemudian dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Karena ada syubhat yang menyatakan bahwa kematiannya adalah mati kafir. Ini beberapa kali sudah kita sampaikan ya. Ada sebagian kelompok yang mengatakan famata mitatan jahiliyah, dianggap bahwasanya mati jahiliyah di sini maknanya adalah mati kafir, dan ini tidak benar. Karena Khawarij itu memberontak siapa? Ya? Khulafaur Rasyidin yang keempat. Dan tidak ada pemimpin yang lebih baik dibandingkan Khulafaur Rasyidin. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Ali. Sehingga ada orang yang bertanya kepada Ali tentang Khawarij. Orang yang paling dibenci Khawarij, Ali bin Abi Thalib. Orang yang menjadi sasaran paling dibenci Khawarij adalah sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada yang tanya sama Ali. Ahum munafikun. Apakah Khawarij itu orang-orang munafik? Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu zikirnya dikit. Dan kalau sholat malas-malesan. Khawarij enggak seperti itu. Mereka rajin membaca Quran, mereka rajin ibadah, dan tidak sebagaimana karakter munafik. Sehingga mereka bukan munafik. Lalu siapakah mereka? Faman hum, lalu siapakah mereka? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna alladzina baghaw alaina. Jawaban itu sampai sekarang dipakai oleh para ulama ketika menghakimi orang yang berstatus Khawarij. Hum ikhwanuna alladzina baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang bertindak dolim kepada kita. Sehingga Khawarij, kata Ali, tingkatannya adalah saudara kita, maksudnya sesama muslim yang bertindak dolim. Maka sebatas melakukan pemberontakan dan mati dalam posisi belum bertobat, tidak sampai pada tingkatan kafir. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.